Tawuran antar pemuda pecah di jembatan penghubung Kota Medan, Sumatera Utara. 3 pekerja pembangunan proyek sodetan tertimbun longsor di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Eksotika, kawah ijen, dan sumber kehidupan dari belerang selalu hipnotis wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Sehat hari ini, semangat? Luar biasa ya Kevin ya, kamu bagaimana? Aku seperti warna baju kita hijau selalu memberikan kesejukan. Oke, dan tentunya kesejukan dan semangat ini senantiasa juga ini ya mengisi di kehidupan para pemirsa di rumah, terutama pagi-pagi harus semangat. Betul ya untuk mengawali aktivitas pagi hari ini karena juga akan banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan tentu saja untuk Anda pemirsa. Bersama kami, saya Angelika Dea Fagal. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian kembali menghebohkan warga. Kali ini, 2 pemuda nekat mencuri besi penutup gorong-gorong di wilayah Sukamaju, Kota Depok, Jawa Barat. Dua pemuda terekam CCTV saat mencuri besi penutup gorong-gorong di kawasan Sukamaju, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi plat nomor pada bagian depan dan belakang. Sebelum beraksi, keduanya berpura-pura nongkrong sambil memantau lokasi. Saat dirasa aman, keduanya dengan cepat melancarkan aksinya. Ketua RW mengaku aksi pencurian bukan yang pertama kali. Sebelumnya 6 buah penutup gorong-gorong di titik yang berbeda sudah dibawa kabur pelaku. Nah, untuk selanjutnya dia bertahap lagi, mencari lagi satu angkat gitu. Jadi total semuanya di TDP ini yang saya tahu gitu ya, sekitar ada 6 penutup gorong-gorong lah. Saat ini polisi sudah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainis melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di kereta komuter lain digagalkan penumpang di stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melompati pagar stasiun karena diteriaki para penumpang. Viral, aksi pencurian di kereta komuter lain digagalkan penumpang di stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melompati pagar stasiun karena diteriaki para penumpang. Pelaku mengincar tas seorang mahasiswi yang disimpan di atas kabin. Ia memanfaatkan posisi korban yang berdiri jauh dari barang bawaannya, kemudian berlari dengan tas curian sesaat setelah pintu KRL terbuka. Namun aksinya diketahui penumpang lainnya yang langsung berteriak memanggil petugas. Pelaku akhirnya ditangkap petugas dan sempat menjadi korban aksi main hakim sendiri warga yang geram dengan ulahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan menjadi korban jambret saat menunggu toko laundry orang tuanya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, korban yang berusaha menghalangi pelaku kabur nyaris tertabrak sepeda motor pelaku. Inilah aksi pelaku jambret ponsel milik seorang anak perempuan di Kampung Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terekam CCTV. Aksi jambret bermula saat pelaku berhenti dekat korban yang tengah menjaga toko laundry milik ibunya sambil bermain ponsel. Dengan modus sebagai kurir paket, pelaku berpura-pura merapikan tasnya sambil memperhatikan situasi sekitar. Saat dirasa aman, pelaku pun menghampiri korban dan langsung merampas ponsel korban. Korban pun sempat mengejar dan menghalangi pelaku sambil meneriaki maling. Korban pun nyaris tertabrak sepeda motor pelaku. Selesai saya beberes, pulang saya ngambil air minum.
sampai rumah, ada ipar saya ngasih tahu saya kalau HP anak saya itu dijambret. Saya keluar ke jalan udah rame orang. Akibat kejadian, korban mengalami kerugian sekitar 1,6 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menganiaya warga menggunakan senjata tajam karena tidak diberikan uang jatah preman di Telogosari, Semarang, Jawa Tengah. Aksi penganiayaan viral dan pelaku kemudian ditangkap polisi. Seorang remaja yang menjadi preman kampung, MCA 14 tahun, terekam kamera warga saat menagih jatah preman pada pedagang makanan dan bensin eceran di Jalan Suryo Kusumo Raya, Telogosari, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku meminta uang sebesar Rp100.000 sebagai setoran keamanan. Karena tak diberi, pelaku pulang untuk mengambil senjata tajam lalu kembali datang dan melakukan penganiayaan. Akibatnya korban menderita luka di bagian kepala. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah 5 kali melakukan aksinya atas perintah orang tuanya yang juga preman. Terkait uang keamanan yang diminta oleh saudara Chandra dan ADM ini. Kemudian terjadilah cekcok di situ. Kemudian saudara M ini pulang ke rumah mengambil sajam dan setelahnya terjadi penganiayaan. Pelaku pun dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi masih mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan ayah pelaku dengan meminta keterangan saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ainis melaporkan. Sakit hati dan cemburu menjadi motif pembunuhan karyawati bank di Jalan Peterongan Timur, Semarang, Jawa Tengah. Usai buron selama 5 hari, pelaku ditangkap di persembunyiannya di daerah Pudak Payung. Polisi membawa MA 28 tahun untuk menunjukkan barang bukti pembunuhan di sebuah kebun di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di daerah Pudak Payung usai buron selama 5 hari. Hasil pemeriksaan, motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati dan cemburu melihat korban berboncengan dengan pria lain pada malam sebelum peristiwa pembunuhan. Tersangka yang meminta kejelasan hubungan mereka malah diberikan jawaban yang membuatnya sakit hati. Dibakar cemburu dan sakit hati, pelaku mendatangi kos korban dengan memanjat tembok hingga melakukan penganiayaan menggunakan sangkut. Korban pun tewas akibat luka senjata tajam sebanyak 15 kali. Nah, motifnya adalah cemburu. Cemburu karena melihat pacarnya jalan dengan cowok lain, begitu kan? Iya, betul. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ainis melaporkan. Pemirsa, sempat ditahan 1 pekan usai dituduh menganiaya murid guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, akhirnya keluar dari lapas. Ya, penahanannya ditangguhkan atas permintaan dari keluarga. Sambil menangis, Supriyani melangkahkan kaki keluar lapas perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Guru sekolah dasar negeri 4 Baito ini sempat mendekam di sel selama 1 pekan sebelum penahanannya ditangguhkan pihak Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat penangguhan penahanan, pihak kuasa hukum juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Teman-teman. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Sebelumnya, Supriyani dituduh menganiaya salah seorang siswanya yang diketahui merupakan anak oknum polisi pada 24 April lalu. Atas tuduhan tersebut, pihak sekolah merasa keberatan dan menilai proses penahanan itu sangat janggal. Setelah keluar dari lapas,
Supriyani rencananya akan langsung pulang ke kampung halamannya. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal kasus ini agar Supriyani bisa dibebaskan dan bisa kembali mengajar seperti semula. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur pada Rabu siang. Selain 3 hakim, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung juga menangkap seorang pengacara. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas perkara Ronald Tanur terjaring operasi tangkap tangan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung diamankan pada Rabu siang. Mereka adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo yang menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan terhadap kekasihnya. Penangkapan ini terkait dengan dugaan gratifikasi perkara Donald Tanur. Selain 3 hakim, juga terdapat seorang pengacara, Lisa Rahmat. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan penyidik telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri atau PN Surabaya dan seorang pengacara sebagai tersangka. Saat penggeledahan dan penangkapan, penyidik menyita sejumlah alat bukti berupa uang dan bukti catatan transaksi terkait dugaan gratifikasi dan suap dalam perkara Ronald Tanur. Kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Tanur tersebut diduga ED, ED, AH, dan M menerima suap dan atau Pemirsa, penggalangan donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras berujung polemik. Agus melaporkan pemilik yayasan atas dugaan pencemaran nama baik setelah netizen membuat petisi untuk mengembalikan uang sumbangan. Donasi senilai 1,4 miliar untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras yang digalang konten kreator Pratiwi Novianti, menuai polemik. Agus Salim melaporkan sang konten kreator sekaligus pemilik yayasan yang menggalang dana dengan kasus dugaan pencemaran nama baik lantaran dituding menyelewengkan dana hasil donasi. Di media sosial muncul gerakan petisi yang meminta Agus mengembalikan uang hasil donasi. Hingga Rabu pagi, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 100.000 orang. Dalam petisi itu, banyak warganet yang menyatakan kekecewaannya dan menyebut hasil donasi yang diterima Agus tidak dipergunakan dengan semestinya. Padahal, uang hasil donasi tersebut diperuntukkan untuk biaya pengobatan. Donasi terlapor melalui sebuah podcast, ya. Di podcast itu diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan, dikirimkan ke rekening terlapor. Menurut korban, dana yang terkumpul ada sekitar 1,4 miliar rupiah, yang kemudian dana tersebut diminta kembali. Sebelumnya Pratiwi Novianti menggalang dana untuk Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras oleh bawahannya. Penggalangan dana dimaksudkan agar Agus bisa segera dioperasi. Namun setelah menerima donasi 1,5 miliar, keluarga Agus diduga tetap menggunakan BPJS untuk pengobatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akibat jalan rusak, truk pengangkut hasil bumi terguling di Jalan Lingkar Selatan, Cilegon, Banten. Seluruh muatan tumpah ke jalanan hingga mengganggu arus lalu lintas. Truk bermuatan pisang dan kelapa ini terguling hingga seluruh muatannya menutup sebagian Jalan Lingkar Selatan, Cilegon, Banten. Truk terguling diduga akibat jalanan rusak dan miring saat menuju Tangerang dari Pelabuhan Paku Anyar. Imbas kecelakaan ini, lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Beruntung, sopir dan kondektur bisa menyelamatkan diri, sementara itu proses evakuasi segera dilakukan warga setempat. Jalan rusak, miring, jadi terlalu miring, jadinya
jatuh. Kalau kondisi sopir gimana? Kalau kondisi sopir sama kondektur aman. Warga pun meminta pihak terkait segera memperbaiki jalan karena sudah banyak korban perjatuhan akibat terperosok ke dalam lubang yang cukup besar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puluhan WNI yang terlibat judi online di Filipina dipulangkan ke tanah air. Pemulangan setelah polisi bekerja sama dengan KBRI di Manila dan juga otoritas penegak hukum Filipina. Sebanyak 35 warga Indonesia yang menjadi pekerja judi online dan online scamming di Filipina Rabu dini hari tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka dipulangkan setelah tempat kerja mereka digerebek anggota Divisi Hubungan Internasional Polri yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dan otoritas penegak hukum setempat. Penggerbekan menyusul pengumuman Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang memerintahkan penghentian operasional judi online yang diduga banyak memperkerjakan warga Indonesia. Dari data Kedutaan Besar RI dan Divisi Hubungan Internasional Polri, sejak 2020 ada 4.730 WNI yang bekerja sebagai operator online scamming dan judi online di Filipina, Malaysia, Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja. Pihak Kemenlu mengimbau warga Indonesia untuk lebih selektif memilih pekerjaan dan tidak tergiur hanya dengan iming-iming gaji tinggi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, cacar air biasanya hanya terjadi sekali seumur hidup dan umumnya muncul ketika usia anak masih kecil. Di SMP Negeri 8 Tangerang, wabah virus cacar air menyerang hingga sekolah terpaksa ditutup sampai dengan akhir Oktober. SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat, ada 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Dari penelusuran pihak sekolah, wabah cacar air berasal dari seorang siswa yang masuk sekolah saat terinfeksi cacar karena sedang ujian tengah semester hingga akhirnya menyebar ke siswa lain. Cacar air merupakan infeksi virus yang dapat menular lewat droplet mulut penderita saat batuk atau bersin, serta kontak langsung dengan cairan yang ada di lenting cacar. Gejala cacar air yakni kulit melepuh atau bintik merah, demam, tidak nafsu makan, kelelahan, kulit gatal, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit tenggorokan. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan sebagai berikut: hindari kontak dengan penderita cacar air selama lebih dari 2 minggu, vaksinasi cacar air, mencegah kebersihan diri dan lingkungan, makan makanan bergizi dan mengonsumsi vitamin, hindari keramaian saat wabah. Anak-anak dihimbau tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa inkubasi demi mencegah penularan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai sertijab, Menteri dan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN siap tancap gas untuk menekan stunting. Ya, hal ini tak lepas dari keinginan untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 mendatang. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto Senin 20 Oktober kemarin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji, dan Wakil Menteri Isyana Bagus Oka segera melakukan serah terima tugas dari pelaksana tugas Kepala BKKBN Sundono. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memastikan akan mengusung program War on Stunting atau perang terhadap stunting untuk menghindari lost generation bangsa ini dan menciptakan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Untuk itu, Kementerian KPK mendorong agar pembangunan sumber daya manusia mulai dari tingkat awal dan program ini memerlukan waktu serta dukungan berbagai pihak. Harapan kita ini melahirkan generasi SDM manusia Indonesia yang unggul, cerdas, pinter, dan nanti bisa melanjutkan masa depan Indonesia. Menyelesaikan manusia dan ini butuh waktu, maka ukurannya bukan masalah jumlah harinya, tapi
pendek, menengah, dan jangka panjang. Sudah disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana caranya war on stunting, tapi tentunya ada step-stepnya gitu ya Pak Menteri ya, karena kan programnya itu sendiri di breakdown dari mulai sebelum menikah gitu ya Pak Menteri ya, sampai nanti semuanya. ASI adalah salah satu dari program war on stunting yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kementerian Anyar ini pun optimis BKKBN yang melebur di dalamnya akan banyak menciptakan program-program baru dengan teknologi yang lebih mudah dan sederhana hingga memodernisasi organisasi dan informasi. Di Jakarta, Nur, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggelar sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Presiden Prabowo Subianto menekankan para menteri untuk bekerja keras, memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan pentingnya kerjasama tim. Prabowo meminta para menteri tidak ragu mencopot pejabat di belakangnya yang tidak sejalan dengan visi misi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Rabu siang. Pada pembukaan rapat kabinet kali ini, Presiden menekankan masalah hilirisasi dan program makan bergizi kesehatan pendidikan. Presiden juga meminta fokus terhadap permasalahan ekonomi yang harus efisien dalam pelaksanaannya. Sidang perdana diikuti anggota kabinet yang terdiri dari 48 menteri, 12 pejabat setingkat menteri. Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan kepada para menteri di kabinetnya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengakui kekeliruannya menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul ibundanya sekaligus Hari Santri dan Tasyakuran. Yandri mengaku tidak mengontrol lebih jauh karena sibuk persiapan usai pelantikan dan menegaskan bahwa biaya haul tersebut dari kantong pribadi. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengakui telah keliru menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul ibundanya sekaligus Hari Santri dan Tasyakuran. Politikus Partai Amanat Nasional ini menduga acara viral karena dikaitkan dengan sang istri Ratu Rahmatu Zakiyah yang maju sebagai calon Bupati Serang 2024. Terkait administrasi yang dinilai keliru tersebut, Yandri berterima kasih kepada semua pihak, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang telah memberikan kritik. Dan dari soalan administrasi ya, tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos. Kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi. Itu di internal kesekjenan perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya prosedur administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung program makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta Utara. Ya, siswa-siswi antusias menerima makan bergizi gratis. Uji coba makan bergizi gratis terus digelar di sejumlah sekolah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pun kembali meninjau program makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta. Setibanya di lokasi peninjauan,
Gibran yang didampingi PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, mengunjungi 6 kelas. 700 kotak makan senilai Rp23.000 tiap siswanya menyajikan menu bergizi. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa-siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka. Para siswa pun antusias dengan uji coba program makan bergizi karena tak hanya sehat, menunya pun lezat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini, siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Untuk makanannya enak Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi. Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, tahunya juga enak Pak. Uji coba makan bergizi ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju generasi emas 2045. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Oki Mahendra, Ayus melaporkan. Meski sudah purna tugas, Presiden ke-7 Joko Widodo menerima kunjungan dari Uni Emirat Arab di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kali ini Jokowi menerima Menteri Toleransi UAE Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan yang singgah ke kediaman Jokowi usai kunjungan kerja di Solo. Presiden ke-7 Joko Widodo menghampiri Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan yang singgah ke kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo pada Rabu siang. Nahyan mampir ke kediaman Jokowi setelah melakukan berbagai kegiatan di kota Solo, seperti meninjau proyek pembangunan rumah sakit jantung bernama Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo Technopark, Kecamatan Jebres. Menurut Joko Widodo, dalam pertemuan tersebut, Nahyan menceritakan kegiatannya berkunjung ke Solo dan tidak ada pembicaraan khusus lainnya. Dari Menteri Negara untuk urusan toleransi, Sheikh Al Nahyan mengunjungi masjid, mengunjungi rumah sakit jantung yang beliau akan sumbangkan pada kota Solo. Ada masalah atau enggak, ngecek itu aja, berkunjung kemudian mampir ke sini, ke rumah, gitu aja, nggak ada yang lain. Ngobrol asik Pak? Ya biasa kan. Ya, pemirsa, ada yang menarik saat Presiden ke-7 Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi terbang ke Solo usai pisah sambut dengan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober lalu. Sebanyak 8 pesawat tempur TNI Angkatan Udara mengawal ketat pesawat yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Penerbangan Presiden ke-7 Joko Widodo dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Solo, Jawa Tengah mendapat pengawalan pesawat tempur TNI AU. 4 terbang di sisi kanan dan 4 pesawat di sisi kiri. Pesawat tempur tersebut terdiri 4 pesawat F-16 dari Skuadron 3 dan 14 Lanut Iswahyudi, 3 pesawat T-501 Golden Eagle dari Skuadron 15 Lanut Iswahyudi, serta 1 pesawat Sukhoi 3U-30 MK2 dari Skuadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin. Salah satu pilot pesawat tempur sempat berkomunikasi langsung dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan mengucapkan selamat purna tugas dan terima kasih atas karya Presiden ke-7 Jokowi, terutama dalam memajukan TNI Angkatan Udara. Dan perjuangan. Salam hormat dari kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, selamat sore Bapak. Saya Joko Widodo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara
kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Pemirsa, harga daging ayam mengalami kenaikan harga signifikan di pasaran dari semula Rp28.000 hingga menyentuh Rp40.000 per kilogramnya. Ya, imbas kenaikan harga yang terjadi beberapa pekan terakhir, sejumlah penjual pun mengeluhkan penurunan omset yang tajam. Ya pemirsa, memasuki bulan-bulan akhir di tahun 2024, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar mengalami fluktuasi harga. Adapun kenaikan yang signifikan terjadi pada daging ayam yang semula per kilogramnya berada di harga Rp28.000 kini melonjak ke harga Rp40.000. Sementara itu kenaikan juga terjadi di harga minyak goreng yang semula berharga di Rp15.000 per liternya kini berada di harga Rp17.000 per liternya. Sementara itu kebutuhan bahan pokok yang lain terpantau masih cukup stabil. Harga telur ayam berada di Rp25.000, kemudian harga cabai rawit berada di harga Rp60.000 dan harga bawang merah berada di Rp48.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan yang signifikan di harga daging ayam ini memberatkan sejumlah penjual yang mereka mengaku mengalami penurunan omset pada beberapa pekan terakhir hingga 60%. Dan tentunya para pedagang maupun para pembeli berharap kenaikan ini tidak terus terjadi sehingga tidak memberatkan mereka dan harga kebutuhan pangan dapat kembali stabil. Dari Jakarta, Elsyekesi Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada 2024 pemirsa, ratusan ribu surat suara pemilihan Gubernur Jakarta mulai memasuki tahap pelipatan. Proses pelipatan surat suara membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari. Proses peliputan surat suara Pilkada Jakarta masih terus berlangsung. KPU Kota Jakarta Pusat menargetkan bisa melipat 168.000 surat suara dalam 1 hari. Pelipatan surat suara ini melibatkan 80 orang yang merupakan warga sekitar kantor KPUD. Mereka akan melipat lebih dari 800.000 surat suara. Jumlah surat suara tersebut sesuai dengan daftar pemilih tetap yang tercatat di KPUD Jakarta Pusat. Sekarang ini surat suara saja yang ada di gudang logistik karena baik bilik ataupun kotak dan juga perlengkapan lainnya berupa bantalan untuk coblos, kemudian kabel tis dan lain sebagainya itu sudah kita distribusikan ke gudang kota yang ada di kecamatan. Ya, jadi yang sekarang ini ada di sini surat suara ya. KPU Jakarta Pusat masih menunggu instruksi distribusi setelah proses pelipatan surat suara selesai. Surat suara nantinya akan didistribusikan dari KPU tingkat kota ke penyelenggara di kecamatan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan touring bersama dengan klub motor Bikers Jakarta Bersatu di wilayah Jakarta Utara. Aksi motor Night Ride itu dilakukan RK untuk menyerap aspirasi mereka untuk disalurkan dalam kegiatan yang positif. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, melakukan touring bersama dengan anggota klub motor di Jakarta mengelilingi kawasan Jakarta Utara. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menggunakan sepeda motor listrik berwarna kuning menuju gelanggang remaja Rawa Badak yang menjadi titik kumpul para komunitas kendaraan roda 2 itu. Melalui program pasangan Ridho, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mengajak para komunitas motor di Jakarta untuk melakukan kegiatan positif dengan menanam 3 juta pohon sebagai salah satu ikhtiar dalam mengurangi polusi dan menurunkan suhu Jakarta yang cukup panas. Saya tanda tangan tadi sebuah komitmen agar bisa membersamai anak-anak ini sehingga hobinya tersalurkan, semangat kebersamaannya tersalurkan dan mengubah citra dari mungkin citranya kalau motoran identik geng motor, kita nanti bikin kegiatan-kegiatan yang positif ya. Selain itu, RK sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak motor bukan geng motor yang meresahkan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, pasangan Ridho juga mendapat dukungan dari para bikers untuk memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 1 putaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sidul berjanji akan membangun balai rakyat untuk kegiatan warga. Suara petasan menyambut kedatangan calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno di Kedoya Selatan, Jakarta Barat pada Rabu siang. Warga menyambut hangat Sidul yang didampingi anggota DPRD Aliman dan TB Hasanuddin. Di depan pendukungnya, Rano Karno memaparkan program-program unggulannya, diantaranya kenaikan insentif RT RW, petugas posyandu dan jumantik, serta berjanji membangun balai rakyat untuk tempat hajatan warga dan kegiatan seni. Selain di Kedoya Selatan, Sidul juga berkampanye di Tanjung Duren Utara dan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, sementara aksi belusukan dilakukan Cagup Jalur Independen Dharma Pongrekun di kawasan padat penduduk Manggarai, Jakarta Selatan. Tak sekedar menyerap aspirasi warga, Komjen Purnawirawan ini bertekad menciptakan permukiman Jakarta yang aman dan nyaman. Dharma Pongrekun, Cagup Jakarta nomor urut 2, menyapa warga dengan cara belusukan ke kawasan padat penduduk Manggarai, Jakarta Selatan. Kedatangan Dharma di RW 06 Manggarai disambut antusias sejumlah emak-emak dan warga lainnya. Selain menampung aspirasi, saat belusukan, Komjen Purnawirawan Polisi ini juga bertekad menciptakan permukiman Jakarta yang aman dan nyaman. Permasalahan ekonomi yang dialami rakyat kecil juga menjadi prioritas pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Memaksimalkan lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM, salah satu visi misi Cagup Jalur Independen ini. Dalam kesempatan ini, Dharma juga menggelar diskusi bersama dan tanya jawab dengan warga terkait program kepemimpinan selama 5 tahun ke depan jika dirinya terpilih dalam Pilkada Jakarta. Bahkan jelang debat kedua Pilkada 2024 akhir pekan nanti, mantan wakil BSSN ini mengungkapkan berinteraksi dengan warga adalah persiapan utama yang dilakukannya. Ini belum belusukan, baru tadi dialog dengan warga. Ya biasa, saya ingin inventarisir masalah. Apa ada masalah-masalah tambahan? Ternyata yang dari dialog tadi saya menemukan masalahnya, setiap saya datang ke suatu tempat, masalahnya hampir sama berulang. Rencananya, belusukan ke daerah permukiman padat penduduk hingga diskusi bersama warga akan terus dilakukan Cagup Jalur Independen Dharma Pongrekun dan Cawagup Kunwardana hingga berakhirnya batas kampanye demi meraih suara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jamie Jalsin, iNews melaporkan. Pemirsa, Pramono Anung Rano Karno mendapatkan dukungan terbanyak melalui survei LSI yang digelar baru-baru ini. Pasangan ini cenderung mengalami tren kenaikan dibandingkan lalu. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasilnya pasangan Pramono Anung Rano Karno mengungguli pasangan Ridwan Kamil Susono dan Dharma Pongrekun Kunwardana berdasarkan pertanyaan para responden kalau pemilihan gubernur Jakarta diadakan hari ini, siapa yang Bapak atau Ibu pilih? Pasangan Pramono Anung mendapatkan dukungan 41,6%. Disusul pasangan Ridwan Kamil Susono 37,4% dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan dukungan 6,6%. Sebanyak 14,4 maksud kami merupakan masa mengambang atau tidak menjawab. Jajaran pengurus DPP Partai Perindo berkunjung ke kediaman calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi di Lebur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kunjungan sekaligus silaturahmi ini guna menyampaikan dukungan Partai Perindo untuk pemenangan Kang Deddy Mulyadi di pemilihan gubernur Jawa Barat pada November mendatang.
partai yang dipimpin Ketua Umum Engelata Nusudibyo berkomitmen mendukung pasangan nomor urut 4, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pada kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang. Hal ini disampaikan saat jajaran pengurus DPP Partai Perindo melakukan kunjungan dan silaturahmi politik ke kediaman calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, di Lembur, Pakuan, Subang. Sesuai dengan semangat transformasi dari Partai Perindo, dari DPP Partai Perindo, salah satu memang transformasi mengenai reformasi birokrasi. Karena memang yang menjadi tujuan utama dari Kang Deddy Mulyadi juga salah satunya mengenai reformasi birokrasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan ini sejalan dengan cita-cita luhur dari Partai Perindo. Mulai dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai dengan rencana pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh di 27 kabupaten kota, ketika terpilih nantinya, juga menjadi pembahasan saat agenda silaturahmi ini digelar. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini pun mengapresiasi dan menyampaikan dukungan dari Partai Perindo sangat penting bagi pemenangannya di Jawa Barat. Saya mendapat support yang luar biasa dari keluarga besar Partai Perindo. Supportnya adalah yang pertama adalah support politik. Sehingga saya memiliki semangat yang semakin kuat untuk memenangkan Pilgub di Jawa Barat 27 November tahun 2024. Kalau Perindo sudah turun berarti kita ada tambahan channel-channel, ya kan? Sehingga kita mendapat pemberitaan yang kuat. Bersama Kongres Muda, Partai Perindo juga akan menggelar acara bertajuk Politik Reborn dan menghadirkan para calon gubernur untuk diuji visi, misi, dan gagasannya pada tanggal 10 November 2024. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Angel, selanjutnya kita ke informasi wisata nih. Ada eksotika Kawah Ijen dan juga sumber kehidupan dari belerang selalu menghipnotis wisatawan. Ya, Kevin, jalur pendakian dengan tanjakan terjal sejauh 3 km pun tak menyurutkan niat wisatawan untuk menyaksikan pesona alam ini. Taman Wisata Alam Kawah Gunung Ijen yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ini tak pernah sepi pengunjung. Untuk menuju Kawah Ijen, rata-rata pengunjung mulai mendaki tengah malam agar bisa menikmati indahnya bullfire atau api biru yang muncul di celah-celah bongkahan belerang yang berada di bibir Kawah Ijen, tepatnya di dapur belerang. Tiba di puncak gunung, lelah mendaki seolah terbayar. Wisatawan langsung terhipnotis dengan panorama alam Kawah Ijen. Tanjakan terjal sejauh 3 km menjadi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Tapi jangan khawatir, bagi Anda yang tak kuat mendaki, tersedia jasa ojek troli yang memudahkan wisatawan untuk sampai ke puncak gunung tanpa harus lelah berjalan kaki. Tarif ojek troli antara Rp600 hingga Rp800.000 dengan rute pulang pergi. Udah mulai banyak tanjakan, jadi nggak kuat saya pilih naik troli. Iya. Apa pas liburan ini ya? Liburan. Udah sama siapa aja ini? Sama teman-teman udah pada naik jalan, tapi saya nggak kuat, nyerah. Pilih naik trolinya. Itu troli ini kan barusan 5 tahunan adanya troli ini. Itu waktu saya nambang waktu ngikut dari dapur sampai ke sini ke timurnya parkiran ini. Itu ada pengepulnya, Bang. Musim liburan ini pun menjadi berkah bagi para ojek troli. Troli ini tadinya digunakan untuk memudahkan para penambang belerang mengangkut hasil tambangnya menuju tempat penimbangan. Namun, melihat peluang yang cukup menjanjikan, para penambang memodifikasi trolinya menggunakan spon dan juga sandaran yang empuk, sehingga nyaman bagi wisatawan yang menggunakan jasa ojek troli. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah video aksi freestyle kendaraan roda 3 di Jalan Gajah Mada depan Pemkot Mojokerto, Jawa Timur viral di media sosial. Ya, seorang pemuda melakukan aksi freestyle dan membonceng 3 temannya di jalan raya.
Aksi freestyle menggunakan kendaraan sepeda motor dengan box terbuka yang dilakukan 4 pemuda di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto menggegerkan dunia maya. Saat beraksi, satu pemuda mengemudi sambil mengangkat roda bagian depan, sementara 3 teman yang berada di dalam box. Aksi nekat ini dilakukan tepat di depan kantor Pemkot Mojokerto pada dini hari. Usai viral, Satlantas Polres Mojokerto berhasil mengamankan pelaku MF, 18 tahun, di rumahnya di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi pun menyita kendaraan pelaku. Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi karena iseng demi konten semata. Kita tim dari patroli untuk mengamankan atau mencari adik tersebut. Untuk kita cari akhirnya ketemu ke daerah Puri. Pada intinya karena ini pelanggaran, kita tilang sesuai dengan pasal yang disangkakan. Selama operasi zebra berlangsung, pengendara dihimbau di Kota Mojokerto untuk melengkapi kendaraan seperti helm, SIM, STNK, dan kelengkapan lainnya. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan. Pemirsa, video warga seorang wanita yang meminta tanda tangan Prabowo saat arak-arakan ke istana viral di media sosial. Ya, wanita ini terharu karena bisa bertemu langsung dan mendapat tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ada kejadian unik saat Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin diarak menuju Istana Merdeka dengan menaiki maung Selasa lalu. Sepanjang Jalan Merdeka Barat sampai menuju Istana Merdeka, masyarakat berkumpul untuk melihat Presiden ke-8 Indonesia tersebut. Prabowo pun kemudian membalas dengan sikap hormat. Tiba-tiba Prabowo meminta seorang warga mendekat. Wanita bernama Ayu ini pun dengan segera mendekati maung dan menyodorkan buku Prabowo berjudul Merah Putih yang dibawanya untuk ditandatangani Presiden Prabowo. Bisa bertemu langsung bahkan mendapat tanda tangan Presiden Prabowo pun membuat Ayu terharu. Saya senang sekali sama Bapak Prabowo. Saya menyimpan buku ini. Akhirnya saya dapat tanda tangan beliau. Terima kasih Pak. Sehat selalu dan semoga selalu jaya. Dari saya Pak Ayu. Video ini pun diunggah di media sosial dan mendapat beragam respon positif dari netizen yang juga ingin bertemu langsung Presiden Prabowo. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.